Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus channel kami Pando 77. Saya buat video-video inspiratif, diskusi, ngobrol santai, cerita-cerita dan lain sebagainya. Dan harapan kami semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah kata-kata. Ya, hingga kata-kata yo. Sampaikan salam pada petang, sudah sampai mana menunggu siang. Sampaikan salam pada alam, sudah sampai mana meninggalkan waktu yang telah usang. Jadi quote ini publish, dicek di IG Santri Gelap Official ya, di Santri Gelap Official. Nah, Mas Ilham bertanya tentang quote yang saya buat, maksudnya apa ya kan? Ya saya sampaikan manfaatnya. Wah, coro saya menimbang antara sing tak lakoni yang sudah lewat ini sudah banyak mana antara yang bermanfaat dengan yang tidak manfaat. Itu saja yang saya pikirkan. Ya saya terus berusaha menyampaikan salam kepada petang is ibarat sesuatu sing kelam aja petengan gurung wis sapa wong sing mlaku nang petengan ya deladapan ya kan. Terus sudah sampai mana menunggu siang. Jadi dari situ sapa sih wong sing mlaku nang petengan gak pengen oleh padang, gak pengen oleh cahaya. Sapa? Ayo pengen roh aku kan ngono. Bahkan ini pengalaman pribadi, saya rindu dengan itu. Ketika coro bingung pikir, budek pikir, koyo gak ono dalan, petengan piye. Ya kan? Nah, ketika yang seperti itu, koyo yang kita harapkan, yang kita angan-angankan adalah cahaya. Jadi koyo padangi dalan masa depan kita. Ya kan? Kok isih ngene urip iki kudune sing piye kan iku sing kok gak berkembang. Lah ini kayak motivasi diri kita dan juga teman-teman siapapun agar supaya hidup ini terus berubah. Ndak iso sing asale cilik iso dadi gede. Nah, dari situ kita menunggu jere yang katanya akan indah pada waktunya kan. Terus sampaikan salam pada alam, sudah sampai mana meninggalkan waktu yang telah usang. Nah ini sama coros siji dan gelap menunggu terang, kayak sesuatu sing abstrak. Terus sing alam ini yo lakune apa itu gambaran. Nah lakune awake dhewe iki mau kita angen-angen sudah banyak mana antara hal yang positif, hal yang manfaat yang kita lakukan, apa hal yang buruk. Itu proses ya. Proses gelap yang mengharapkan terang. Dan quote selanjutnya kan, sampaikan salam pada alam, sudah sampai mana meninggalkan waktu yang telah usang. Sudah kita sudah menjadi diri, sudah sadar lah, sudah menggapai terang. Tapi sampai sejauh mana kita mengoreksi kisah-kisah usang tadi ya. Itu menjadikan pelajaran yang sudah lewat. Pelajaran Coro sampean pernah mlaku ning dalan petengan kaya apa sorone?
kan berarti ngrasakno dalan petengan iki mau Harapane serem yo, wedi yo, gak ketok dalan yo. Nah, ketika sampean berada di posisi gelap atau petengan itu mau, otomatis sampean akan merasakan kebahagiaan ketika ada cahaya. Ono cahaya, ono lampu, ono padang-padang lah, titik terang yang seperti itu. Nah, yang saya imajinasikan itu justru rindu dengan zaman yang dahulu di mana isek gak patekake lampu. nggih. Jadi bengi kaya saiki kan lampu-lampu dulu itu banyak ruang-ruang yang hemat daya lah. Ya, pengaruhnya apa? Nek cara apa? Meripat iki mau gak ketok utawa dalam kondisi gelap, otomatis meripat iki gak ketok. Nggih. Ya kan? Nah, sing ketok ati. Nggih. Nah, subalike ketika dalam kondisi meripat iki mau melek, atine sing melek. Nah, meripat ini mata ini akan apa ya, cara ngono, lantaran cahaya dia akan bisa melihat. Coba sampean mlaku Mas, merem. Mesti yang hidup, yang melihat adalah hati, perasaan. Hati gampang peka. Dari zaman-zaman dahulu banyak orang-orang sesepuh kita yang ngrasakno. Kaya misalnya banyak mitos apa itu sing misalnya kaya sampean gak pernah WA, gak pernah chat, tapi krasa kangen, krasa diangen-angen, krasa diceluk ning gone apa gentong, dipanggil gentong. Nggih. Jadi krasa. Nggih. Lha orang dulu entah benar atau tidak, percaya atau enggak, emang ada dulu seperti itu. Mitos lah, sebetulnya mitos. Duh, ya mbuh mitos apa enggak, yang jelas orang yang dipanggil itu ya bilang kroso, maksudnya kroso nek diangen-angen. Nggih. Jadi sekuat itu perasaan orang-orang terdahulu dikarenakan apa jenenge? Isiku mau. Batinnya kuat. Karena yang hidup batinnya itu ketika di kondisi seperti itu. Lah, sama halnya ketika kita apa ya, angen-angen kesalahan kita untuk muhasabah. Makanya waktu yang telah usang, kita sudah melakukan apa? Kita sudah belajar sampai mana? Kita sudah itu yang penting. Balik maneh pura nanggone perkara sing iki. Ketika dia berada di posisi yang sing pertengahan itu mau dia nyaman atau enggak, otomatis dia akan berusaha mencari cahaya. Ya, cahaya ini simbol kebaikan. Orang akan apa ya, enak dalane, penak uripe ketika dia membawa cahaya. Bu senter, bu lampu, terserah pokoknya jangan padang. Nah, sebaliknya ketika dia berada di kegelapan utawa nggon petengan, wis gak enak kabeh. Ya gak loro kabeh. Mlaku deladapan. Tembok ditabraki itu kan ngono. Nah, ini terus selanjutnya berjalan tidak begitu lama dan sebentar saja. Pikiran kita saja yang terlalu jauh membayangkannya. Ini hampir sambung dengan coro. Ini kan kata-kata sebelumnya. Terus saya lanjut dengan sampaikan salam itu. Karena apa? Kita sudah berjalan. Gitu. Sebenarnya perjalanan hidup kita itu tidak lama. Tapi kenapa? Apa toh yang saya jadi pertanyaan dalam diri saya sendiri, apa ukuran waktu ini dipengaruhi oleh jarak atau perasaanmu dewe, sehingga akhirnya sebentar saja pikiran kita yang terlalu jauh membayangkan. Sekarang kita contoh saja, kita perjalanan
dari Lamongan ke Surabaya katakan itu ditempuh berapa jam? 2,5 jam atau 3 jam lah. Ya. Perkiraan 3 jam. Ya kan? Tapi justru ketika sampean perjalanannya dalam kondisi gak nyaman, gak enak, bosan, membosankan, bisa lama itu. Bahkan rasanya lebih dari jam-jam. Balik ketika hidup di dunia kok merasa nyaman, ya kan? Bisa jadi perasaan kita koyo urip cepet lali cara ngono wis enak ning dunya. Jadi koyo cepet. Sebaliknya ketika kita merasa tidak nyaman di dunia juga, wis nambah pengen balik ae wis gak nyaman. Cara dengan banyaknya fasilitas yang muncul, istilahnya modernisasi. Nggih. Iku cara target dunia iku ya apa? Nah, iki mau pengen tak omong ngene. Judul gambarane wong kawitan iki ana sejarah sithik teko mungkin saka wayang mungkin. Ana 3 zaman to. Zaman pertama zaman Brahmana, gambaran wayang Brahmana iku sing wong target dunia iki. Heeh. Zaman Brahmana, zaman wong target dunia sebenarnya. Brahmana pertama iku. Nggih. Mare kono wong wis gak mikir apa-apa pokoke gak kepancen kabeh lah mangan. Ngene berarti zaman awal iki mau sing Brahmana iki. Nggih. Pokoke dhek lesu golek. Nggih, wis cukup gawe wetenge soda wareg wis mari wae ngawulo utawa belajar utawa itu terus. Mari ngono zaman perang. Zaman perang ku sing isih terlibat kelompok mungkin cara negaraku sing maju. Kroso kabeh sak negara ya. Kelompokku sing keren tak dadekno kabeh sak kelompok. Zaman kedua zaman perang. Berarti perang antar kelompok. Nggih, kan perang kan melibatkan kelompok tuh. Mengapa ya cara ngono merebutkan kekuasaan. Nggih, kekuasaan. Gambaran kedua kekuasaan. Terus nomor terakhir iki zaman pangan. Sing itik-itik gengsi. Pangan iku mau gak mau urusan mangan tok. Oh, berarti nggih, simbol makan. Iku urusan makan itu gengsi. Masing-masing malian. Sing kedua kan kelompok. Kekuasaan kelompok tuh. Nah sing terakhir iku mau kan kumpul-kumpul donya. Nggih. Dewe-dewe, ngumpul donya dewe-dewe, sugih-sugih dewe, individualis, jarane sing terakhir. Apa maneh kena lockdown ngene iki. Wis gak boleh. Wis sak enak-enake dewe-dewe. Kan cara gambaran terkudunya dewe kan awal-awalan iku wis pelajaran terkudunya. Teko zaman Brahmana. Wis sedok berubah teko zaman sing sedok modern nang zaman kekuasaan, era perang. Blok A, blok B, blok timur utara banyak kelompok-kelompok. Nggih, kelompok-kelompok. Mari ngono sing sampai terakhir zaman pangan iku egoisi wong-wong, entek-enteke egoisi wong. Sampai mergo tangga ndek mobil, gengsi iri. Terus sepedae tangga Beat, sepedaku Grand iri. Akhirnya justru ora mau kebutuhan pangan tok malah sing dicukupi. Tampilan sembarang kali aja sampai kalah, gengsi. Adu gengsi lah. Adu gengsi. Itu yang diartikan sing zaman terakhir, zaman pangan. Zaman pangan. Jadi panganan makani awake, makani wetenge, makani motone, makani irunge, makani kupinge kabeh. Makani tangane. Wah, iya mangan sembarang kali iki. Kan diwalik maneh akhire nek bahas tarkudunya to. Endinge lek zaman sing kok saiki kene kan ndunggon sing zaman ketelu. Kondisine saiki kan nduk zaman ketelu. Pecaran tarkudunya dhewe kan kene memahami kondisi situasi awal. Iki prosese telu balik nang loro nang siji. Kan diangen-angen. Iki mau siji nang loro nang telu. Pecarane nang telu iki mau balik nang loro sik, nang siji. Tapi carane kan sing awal iki iso berbuat baik lah. Banyak cara zaman sing dimana orang-orang seneng kemaslahatan. Iya seneng. Jadi dia rela berkorban dirinya demi orang lain, demi kepedulian, mungkin sosial. Jadi aku wis lesu ya wis lah pokoke tanggoku gak leson. Aku wis gak mangan ya wis lah pokoke wong iku gak sampai lesu. Syukur foto-foto cukup kabeh. Kabeh seneng. Nggih. Nyawang wong seneng dek itu zaman pertama. Yang kedua sudah kekuasaan. Pokoknya boloku sing kudu menang. Nggih, blok B, blok timur, blok utara. Terus yang ketiga zaman adu gengsi lah gambaran pangan.
posisi itu berarti wis individual, gak memandang kelompok, nggak memandang kekuasaan. Siapa dia yang potensi menguasai dewi. Yang hebat saya, yang hebat saya kan. Gambaran kan untuk mengunggulkan diri sendiri. Seperti itu. Iya, mungkin itu cuma gambaran sedikit dari referensi kan. Terus ini kesimpulan untuk kita yang kita bahas itu apa coba? Kesimpulannya kan dari quote yang tadi, berjalan tidak begitu lama. Oh iya. Dan sebentar saja pikiran kita saja yang terlalu jauh membayangkan kan. Ini zaman yang ketiga emang cocok dah. Ketika kita apa ya adu gengsi itu kadang kebayang nggak sesuatu yang di luar batas kita. Nah kan sampai kayak gitu. Nah, adu gengsi kan sampai kita angen-angen sing gak wis di luar kita. Tidak memforsi diri lah kasarnya. Memaksa awak bicara kini lebih unggul. Dilupakan oleh dirinya. Wis bandak pokoknya aku paling unggul. Wis acur-acur dik ya wis lah. Wani glute acur-acur wis lah. Iya. Sing asline ora sesoro iku, ono jaman sing kawitan dadi pelajaran kan. Sing akhirnya cara ketiga zaman ini disampaikan ini tadi kan. Sampaikan salam pada petang. Sekarang sudah sampai mana? Berarti cara dari Samen Mang tadi sudah sampai di ketiga tadi. Nggih, masuk. Sampai quote yang sini masuk. Sampai salam pada petang, sudah sampai mana? Menunggu siang. Dulu kan ya. Setelah itu sampaikan pada alam, sudah sampai mana? Meninggalkan waktu yang telah usang. Masuk. Ini proses untuk comeback ya. Angen-angen di zaman yang sudah terjadi. Cara ke pelajaran biyen ono ngene cah, biyen ngene saiki kok ngene. Nah, biyen ada cara nyikapi orang-orang zaman dulu kayak bekerja, meninggalkan mana yang dipentingkan, mana yang harus dilakukan ya kan. Itu mungkin tidak sama kan dengan hari ini. Beda, sangat beda, mulai fasilitas terus perubahan. Dunia ini berubah dengan secepat itu. Sehingga akhirnya kan koyo kita angen-angen suwi, padahal yo cepet. Ketika kita flashback ke cerita-cerita zaman dulu, koyo kayak wingi nggih, atau cerita masa kecil kita koyo wingi saiki kok wis ngene yo. Saiki kok wis duwe anak, saiki wis duwe bojo lho, itu. Nggih. Terus sudah kapan itu dua kata-kata yang berat quote Santri Gelap Official. Ini teman juga jangan lewatkan, di follow juga Santri Gelap Official di IG-nya. Itu banyak quote itu ya buat pelajaran. Nah, banyak quote yang mungkin dari teman-teman yang tidak paham untuk sekelas baca dan lain sebagainya, insyaallah dikupas ya. Ya wis, dari lantaran seperti ini kita bisa sharing, bisa berkembang untuk menghadapi zaman sekarang dengan cara kita mempelajari zaman-zaman orang-orang terdahulu, dari sejarah, dari orang-orang yang sudah pernah seperti itu. Nah, akhirnya sampai ada dua kata kunci di mana dulu sampai hari ini yang namanya petang dengan siang itu tidak akan pernah bisa bertemu. Bang, ini gak rubah tuh itu. Petang ya ngono, siang ya ngene, malam ya ngono, siang ya ngene. Ya kan? Ndak iso dia menyatu kaya apa. Curi. Iki kan gak rubah tuh, itu gak rubah. Sing rubah kan sing alami. Nggih, awake dhewe. Ya toh. Kaya saniki rubahe malam kaya apa? Dulu malam peteng. Saiki ber. Ya iki nek desa isih ngrasakno, tapi nek kota ya kan. Siang malam sama. Wis padeng kali. Beda bayar ya. Mangkene nek cara ning biyen iku diano kaya manjadul ulia syairul layali. Sapa wonge sing golek kemuliaan melek bengi kan. Jadi saiki do melek kabeh wong. Bikadul kaki, kasyabul ali.
Mantola belula syarul layali. Nah, biqadril kadi Tasabul ali. tasabul ali sapa wonge Sungguh-sungguh. bersungguh-sungguh golek kemuliaan kan. Nggih. Terus Mantola belula syarul layali. nah, mau siapa lu? Nah, wis. Jadi tetap kita introspeksi diri, kita selalu belajar untuk berbuat baik dan kita belajar ngersihi apa jenenge hal-hal yang menghalangi kita untuk menyadari diri kita sendiri, bisa melalui orang lain dengan kritik, dengan saran, dengan pelajaran kita mempelajari apa kelebihan-kelebihan orang lain untuk menggali potensi kita, terus belajar dan semangat apapun itu, yang masih pelajar, yang masih meneruskan sekolah pendidikan tetap semangat, yang kerja ya semoga pekerjaannya lancar, yang belum mendapatkan jodoh ya segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan semua teman-teman yang setia, terima kasih banyak atas subscribe dan like-nya, di komen bila perlu dan di share. Terima kasih banyak dan terima kasih, mohon maaf atas waktunya dan teman-teman semua. Wassalamualaikum